Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait koreksi atau revisi informasi yang pernah saya sampaikan pada saat bimbingan teknis waktu kemarin, baik untuk SD, SMP, negeri maupun swasta. Namun pada kali ini nanti untuk BOS daerah tidak diperuntukkan untuk swasta, jadi bisa di skip untuk materi BOS daerah bagi SD, SMP, swasta. Kemudian di sini bagian-bagian yang akan direvisi akan saya beri warna highlight biru, dan yang tidak atau yang dikoreksi akan saya beri warna merah dan dicoret tulisannya. Baik, ini materinya yang akan kami sampaikan. Yang pertama BOS, yaitu silpa dan BOS reguler. Kemudian BOS daerah hanya untuk negeri, nanti untuk teman-teman dari swasta bisa di skip. Kemudian info-info terbaru dari Arkas. Nah, untuk silpa terkait penutupan rekening, ini hanya untuk sekolah negeri, tidak ada perubahan. Kemudian input RKS bagi yang memiliki silpa untuk sekolah negeri juga masih tetap, silakan bagi yang memiliki silpa di input RKS-nya di BOS untuk sementara. Kemudian ini untuk BOS reguler ada perbaikan atau koreksi informasi karena waktu kemarin, mohon maaf saya tidak membaca juknis secara lengkap. Jadi ketika kemarin saya menyampaikan bahwa cut off Dapodik, jadi cut off Dapodik per 31 Agustus ini akan digunakan untuk penyaluran dana BOS tahap ketiga jumlah siswanya, dan akan ada perubahan untuk pagu BOS reguler terkait cut off Dapodik 31 Agustus kemarin. Jadi kemarin saya menyampaikan bahwa nanti jumlah siswanya akan mempengaruhi pagu untuk tahap pagu 1 tahun dan juga penyaluran tahap ketiga. Dan di sini saya sampaikan bahwa cut off Dapodik itu akan digunakan untuk alokasi dana BOS selama 1 tahun berikutnya. Jadi tidak mempengaruhi pagu tahun berjalan ataupun penyaluran tahap ketiga. Jadi kemarin yang saya sampaikan bahwa Dapodik itu akan digunakan untuk penyaluran tahap ketiga tahun berjalan, kemudian tahap ke-1 dan tahap kedua tahun berikutnya ini saya koreksi. Jadi untuk Dapodik itu akan digunakan untuk alokasi atau pagu 1 tahun berikutnya. Jadi cut off Dapodik kemarin tanggal 31 akan digunakan untuk pagu tahun 2023 dan akan digunakan pada penyaluran tahap ke-1 tahun 2023, tahap kedua tahun 2023, dan tahap ketiga tahun 2023. Dan oleh karena itu tidak ada perubahan pagu. Jadi hasil cut off Dapodik akan digunakan sebagai pagu tahun berikutnya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman tidak menunggu perubahan pagu. Jadi di sini saya sampaikan pada Bapak Ibu semua bahwa pagunya akan tetap dengan pagu sebelumnya, tidak ada perubahan. Silakan diselesaikan input RKS-nya. Kemudian penyaluran tahap 3 tidak tidak dipengaruhi oleh jumlah siswa. Jadi Bapak Ibu bagi yang sekolahnya siswanya itu bertambah, ya tidak akan mendapat tambahan penyaluran dana BOS. Begitu juga
bagi yang siswanya berkurang itu tetap masih menggunakan jumlah siswa seperti penyaluran tahap ke-1 dan tahap kedua. Jadi tidak ada perubahan penyaluran bertambah atau berkurang karena siswanya bertambah atau berkurang, seperti itu. Kemudian terkait silpa Bapak Ibu, jadi ketika kami ingin menyampaikan silpa untuk dicatat di APBD, ternyata tidak ada pencatatan untuk silpa. Jadi karena pada saat penyaluran kemarin ada sekolah yang dikurangi karena memiliki sisa dana tahun 2020 dan 2021 dan sudah dikurangi penyalurannya, maka dianggap bahwa silpa itu sudah digunakan karena sudah mengurangi penyaluran tahap kedua. Jadi bagaimana cara menggunakan silpa Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bagi yang memiliki silpa pada saat laporan pos kemarin di laporan daerah, ada yang bisa digunakan dan ada yang tidak bisa digunakan. Nah, silakan Bapak Ibu lihat perhitungannya di sini. Jadi silpa boleh digunakan jika penerimaan 1 tahun, yaitu di sini penerimaan tahap ke-1 ditambah tahap kedua dan ditambah tahap ketiga. Jadi penerimaan 1 tahun ditambah silpa Bapak Ibu, nanti akan saya berikan datanya. Silpa masing-masing juga Bapak Ibu bisa lihat di pagu Edibos masing-masing. Nah, ini penerimaan 1 tahun ditambah silpa itu lebih kecil atau sama dengan pagu. Nah, ini boleh digunakan silpanya. Tetapi jika penerimaan 1 tahun ditambah silpa itu lebih dari pagu, maka silpanya tidak boleh digunakan. Nah, nanti untuk mempermudahnya akan saya sampaikan atau saya tampilkan tabelnya mana-mana sekolah yang boleh digunakan silpanya dan mana sekolah yang tidak boleh digunakan silpanya, atau tidak boleh digunakan semua, boleh digunakan sebagian silpanya. Nah, selanjutnya di sini syarat kedua harus dibuat RKS-nya karena akan di SPJ-kan, kemudian akan di BKU-kan, oleh karena itu harus dibuat RKS-nya dengan sumber dana tetap silpa ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun pagunya menggunakan pagu reguler, tetapi dalam penata usahaannya ini dipisah terpisah tersendiri dengan sumber dana tetap terpisah, yaitu sumber dana silpa. Oke, di sini akan saya sampaikan sekolah mana saja yang silpanya boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Di sini nanti Bapak Ibu akan saya berikan file ini, kemudian nanti Bapak Ibu lihat di sini ada pagu 1 tahun, kemudian ini penyaluran tahap 1, 2, 3. Nah, di tahap 2 ini ada sekolah yang penyalurannya sudah dikurangi saldo silpa atau sisa dana. Kemudian ini jumlah penerimaan selama setahun, berarti jumlah dari ini. Kemudian ini silpanya. Kemudian ini jumlah penerimaan ditambah silpa. Nah, dan ini adalah selisih dari pagu dikurangi jumlah penerimaan dengan silpa. Nah, yang merah-merah ini, yang berwarna merah atau yang penerimaan ditambah silpanya lebih besar dari pagu, ini tidak boleh dipakai silpanya nih. Contoh SDN Kepunduan. SDN Kepunduan ini tidak boleh digunakan silpanya.
Nah, lantas bagaimana? Untuk sementara silakan tetap disimpan di bank, tidak boleh diambil dan tidak boleh dibelanjakan silpanya, karena kalau dibelanjakan itu akan melebihi dari pagu. Kemudian di sini yang lainnya yang berwarna merah saya harap bisa jelas. Jadi yang warna merah ini tidak boleh digunakan. Kemudian yang tidak berwarna merah ini adalah boleh boleh digunakan. Jadi di sini ini boleh digunakan. Contoh ini SDN 3 Ender. Jadi di sini ada silpa 5.400 ya, walaupun kecil, barangkali mau digunakan ini silahkan digunakan. Jadi ini boleh diambil nanti dananya dari bank dan boleh dibelanjakan. Kemudian contoh lagi di sini SDN 3 Jagapura Lor, jumlah silpanya 72.000. Nah, ini silakan boleh digunakan. Oke, seperti itu. Kemudian di sini juga ada yang besar nih, SDN 3 Panguragan Lor. Nah, ini kita dulu, kok ini SNA ya. Maaf, nanti ini akan diperbaiki. Kita contoh yang lain. Baik Bapak Ibu, tadi saya skip dulu rekamannya. Di sini saya ulang. Jadi untuk simpelnya berapa atau sekolah mana saja yang silpanya boleh digunakan ada di kolom N ini, yaitu silpa boleh digunakan. Silahkan difilter. Nah, jadi sekolah mana saja yang boleh digunakan adalah yang tercantum di sini angkanya. Contoh di sini SDN 1 Kepunduan, kami ulang, SDN 1 Kepunduan ini memiliki silpa 266.000. Nah, ini boleh digunakan hanya 11.600 kalau mau digunakan. Jadi walaupun silpanya ini 266.300, ini tidak boleh digunakan semua. Yang boleh digunakan hanya 11.600. Kemudian di sini contoh lagi, kita lihat di sini. Ada yang tidak boleh digunakan ya, ada yang tidak boleh digunakan. Contoh di sini SDN 3 Cisaat Kecamatan Duku Puntang. Ini memiliki silpa 170.000. Nah, ini tidak boleh digunakan semua ya, sama sekali tidak boleh digunakan silpanya. Nanti insya Allah kami akan kontrol sekolah mana saja silpa yang boleh diambil dan mana yang boleh diambil, seperti itu. Seperti ini contoh satu lagi nih, SDN 3 Sumber. SDN 3 Sumber ini memiliki silpa 247.020 rupiah. Nah, ini kalau mau digunakan tidak boleh diambil semua. Yang boleh digunakan hanya 246.200 rupiah. Jadi seperti ini kondisinya Bapak Ibu ya. Jadi karena tidak ada adanya ketidaksesuaian data, pengurangan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dengan data silpa di laporan daerah, maka harus dibuat seperti ini. Jadi bagi sekolah yang memiliki silpa, saya tekankan lagi, tidak semuanya boleh digunakan. Sekolah mana yang silpanya boleh digunakan dan sekolah mana yang tidak boleh digunakan, ini akan saya sampaikan dalam bentuk file ini ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan langsung Bapak Ibu menuju ke kolom N dengan nama kolomnya adalah silpa yang boleh digunakan. Nah, untuk sekolah negeri
sekolah SMP. Di sini akan saya beri contoh. Di sini SMPN 2 Depok. SMPN 2 Depok memiliki silpa yang besar yaitu 852.000. Nah, ini tidak boleh digunakan sama sekali. Ya, kenapa? Karena ketika pencairan kemarin tahap kedua itu tidak ada pengurangan yang seharusnya dikurangi 852.000 ini. Oleh karena itu, silpa ini tidak boleh digunakan. Kemudian contoh yang besar lagi SMP. Ya, tidak yang besar. Ini SMP 2 Lemah Abang. SMP 2 Lemah Abang ini ya lumayan besar, 287.000. Ini tidak boleh. Ini boleh. Yang boleh digunakan 250.100. Jadi tidak boleh diambil semua. Nah, ini Bapak Ibu nanti silakan barangkali ada yang mau bertanya. Nanti akan ada sesi daringnya, pertemuan daring. Ini adalah materi yang saya sampaikan, materi pendahuluan dalam bentuk video supaya tidak terlalu panjang nanti pertemuan daringnya. Jadi intinya silakan Bapak Ibu yang memiliki silpa sekolahnya, langsung fokus ke kolom N ini. Nah, berapa dan apakah boleh digunakan semua silpanya ini bisa dilihat di sini. Baik, ini terkait dengan silpa. Tidak digunakan pun tidak apa-apa ya, tetapi barangkali mau digunakan di sini ada batasannya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu terkait tentang silpa. Kemudian kita lanjut ke BOS daerah ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada pembaharuan informasi bahwa untuk BOSDAT tahun ini selain insentif kemudian barang dan jasa, yang kemarin barang dan jasa itu barang dan jasa itu dalam bentuk barang yang dibeli untuk diberikan ke siswa miskin. Nah, untuk informasi terbaru, selain pembelian barang itu, jadi untuk pembelian barang itu, mohon maaf di sini saya buat coret-coretan sedikit. Jadi untuk barjas itu perhitungannya adalah jumlah siswa dikali 20.000. Ini untuk SD. Nah, atau 25.000 untuk SMP. Nah, ini adalah alokasi untuk barang jasanya. Jadi kemarin disampaikan bahwa barjas ini diperuntukkan untuk pembelian barang dan alokasinya adalah jumlah siswa dikali alokasi persiswanya, 20.000 untuk SD dan 25.000 untuk SMP. Dan semua keseluruhan alokasi itu diperuntukkan untuk pembelian barang. Nah, untuk informasi terbaru bahwa dari jumlah sekian ini, sekolah diperuntukkan untuk pembayaran. Ya, untuk pembayaran, jadi selain untuk pengadaan barang, selanjutnya dianggarkan untuk pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan yang terdiri dari kecelakaan dan kematian dengan masing-masing harga satuan. Untuk kecelakaan itu 6.000 per orang per bulan, dan untuk kematian itu 7.000 per orang per bulan. Jadi jika dijumlahkan kecelakaan dengan kematian ini jumlahnya adalah 13.000. Jadi 13.000 itu terdiri dari kecelakaan 6.000 dan kematian 7.000. Nanti silakan Bapak Ibu buat anggarannya berapa jumlah
personilnya atau tenaga honornya, kemudian dianggarkan di input RKS-nya untuk kecelakaan 6.000 per orang dan kematian 7.000 per orang. Di sini saya sudah buatkan pagunya, pagu anggaran per sekolahnya. Nanti akan kami share kembali atau mungkin sudah di-share. Nah, ini untuk jumlah pegawainya, karena untuk BPJS Ketenagakerjaan ini adalah volumenya atau satuannya adalah orang bulan, maka kita menggunakan jumlah non ASN. Nah, berapa jumlah non ASN yang akan dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, untuk SD sudah kami putuskan kita mengikuti apa yang sudah tercantum di SK penetapan terkait dengan jumlah pegawai non ASN-nya. Jadi kita mengikuti jumlah pegawai itu mengikuti jumlah pegawai yang digunakan untuk insentif, yaitu adalah mereka yang tercantum di SK Bupati. Jadi di sini adalah jumlah pegawai non ASN per sekolah yang sudah ditetapkan dalam SK Bupati. Jadi jumlah di sini ini adalah mungkin mereka juga yang termasuk mereka yang sudah lulus P3K baik tahap 1 maupun tahap kedua, ataupun mungkin ada di sekolah kemarin yang sudah dicairkan yang sudah lulus PNS gitu kan. Nah, ini masih murni sesuai dengan SK. Jadi untuk SD ini saya harap silakan mengikuti jumlah pegawainya mengikuti dengan yang sudah ditetapkan di SK. Nah, nanti di sini pagu insentif tetap tidak berubah. Kemudian untuk pagu barjasnya ini dipecah menjadi 3, yaitu barang, kemudian kecelakaan, di sini BPJS kematian. Nanti di sini jumlah pagu barjasnya tetap nanti jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah siswanya. Nah, contoh di sini SDN 1 Arjawinangun. Nah, di SK itu jumlahnya 5. Ya, sama yang digunakan di pagu insentif, jumlahnya 5, maka jumlah untuk ketenagakerjaannya ini adalah perkaliannya ya, 360.000 ini terdiri dari 5 orang dikali 12 dikali 6.000. Ini adalah 360.000. Kemudian yang JKM 420.000 ini penghitungannya adalah dari jumlah ASN 5 orang dikali 12 bulan dikali 7.000. Ya, ini adalah 420.000. Nah, ini adalah pagunya. Silakan nanti untuk teman-teman SD negeri di input di RKS-nya, dirombak berarti ya. Berarti nanti barangnya dikurangi ya. Yang semulanya 10.160.000 menjadi 9.380.000. Nanti silakan disesuaikan RKS-nya. Dikurangi, silakan mana-mana yang dikurangi, kemudian hasil pengurangannya diperuntukkan untuk BPJS kecelakaan dan kematian dengan jumlah yang sudah tertera di file ini. Nah, untuk SMP negeri pun ya menurut pendapat saya sama dengan SD. Jadi untuk SMP ya kalau menurut pendapat saya ya mengikuti SK bupatinya gitu kan, supaya dasarnya ada. Tetapi barangkali nanti ada kebijakan sendiri, silakan tanyakan. Saya tidak bisa memastikan apakah ingin real saja, karena contoh di sini SMPN 1 Arjawinangun ini jumlahnya 39. Mungkin 39 ini sudah ada yang lulus P3K, CPNS, dan mereka ini setelah dikurangi menjadi misalkan 30 misalkan. Nah, berarti hanya ingin membayarkan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 30 orang. Ya, silakan misalkan memang
kebijakan dari bidang SMP seperti itu. Tetapi di sini di file ini saya sementara mencantumkan mengikuti yang sudah diputuskan di SD, yaitu mengikuti jumlah non ASN yang ada di SK Bupati seperti itu. Nah, menurut informasi yang saya terima bahwa pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan ini dimulai bulan Oktober pembayarannya. Jadi hanya 3 bulan peruntukannya realisasinya. Jadi realisasi pembayarannya mulai bulan Oktober, berarti 1 tahun itu hanya 3 bulan. Tetapi tetap di RKS-nya itu ya di sini juga untuk SD sudah kami putuskan. Untuk SD itu di RKS-nya tetap dibuat 12 bulan. Di sini tetap dibuat 12 bulan. Karena kita anggap bahwa RKS itu adalah penyusunannya di awal tahun. Jadi tetap dibuat 12 bulan. Berarti nanti ada tidak diserap anggarannya sebanyak 9 bulan ya. Jadi ada serapan anggaran sebanyak 9 bulan ini karena kita hanya membayar sebanyak 3 bulan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, nah nanti kemudian untuk kode rekeningnya dalam penginputan RKS di sini silakan untuk kecelakaan ya kodenya ini saya tampilkan. Kemudian untuk yang kematian di sini saya juga sudah tampilkan. Nah ini untuk bos daerah ya Bapak Ibu. Coba kita contoh sebentar di sini untuk bos daerah. Kita coba input anggarannya, kita pilih bos daerah. Kemudian nah di sini kita coba ubah dulu. Nah untuk barangnya dikuranginya belakangan saja nggak apa-apa ya. Untuk barangnya dikuranginya belakangan. Jadi kita masukkan dulu, kita tambah rekening belanjanya, ketik jaminan saja, jaminan. Yang pertama adalah kecelakaan. Kemudian SNP-nya ini honor saja Bapak Ibu, karena masih include ke dalam honor. Kemudian komponen bosnya juga honor. Dan uraian belanjanya adalah iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN. Kita klik simpan. Ya, sudah muncul. Kemudian kita klik rinciannya, tambah rincian, kita klik komponennya, kemudian kita klik simpan. Nah ini karena harga satuannya sama, kita langsung saja klik ubah. Kemudian ekspresinya 1 aja Winangun ini contohnya tadi 5 orang dikali 12 bulan. Kemudian harganya 6.000. Kemudian kita masukkan ke tiap bulannya anggaran kasnya. Ya seperti ini, kita klik simpan. Selesai untuk kecelakaan. Kemudian kita tambahkan untuk yang kematian. Klik simpan. Kemudian kita klik rinciannya, klik tambah, simpan, kemudian klik ubah. 5 orang kali 12 bulan, harganya jangan lupa 7.000.
masukkan volume anggaran kasnya. Klik simpan. Nah, ini Bapak Ibu terkait penginputan Bostera. Nah, nanti di sini setelah selesai menginput kecelakaan dan kematian, maka hasilnya adalah selisih minus 780.000. Ini adalah yang harus dikurangi dari anggaran belanja barangnya. Silakan Bapak Ibu kurangi anggaran yang perlengkapan untuk siswa lah ya, yang kemarin itu peruntukannya silakan dikurangi sebesar 780.000. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu terkait bos daerah ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut kita ke materi ARKAS. Nah, ini ARKAS ini untuk negeri dan swasta. Baik Bapak Ibu, terkait ARKAS, bagi Bapak Ibu yang sudah membuat BKU sampai bulan Agustus dan sudah menutup BKU bulan Agustus, ya, maka akan muncul tombol perubahan anggaran atau kertas kerja yang biasanya Bapak Ibu hanya muncul pada menu aktivasi kertas kerja, itu hanya muncul tombol pergeseran ya, pergeseran anggaran. Jadi ada perbedaan antara perubahan anggaran dan pergeseran anggaran. Nah, jadi silahkan bagi yang sudah menutup BKU bulan Agustus, Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan tombol perubahan anggaran tersebut. Nah, di sini saya sampaikan perubahan anggaran berbeda dengan yang namanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran hanya dapat melakukan perubahan dalam jenis belanja yang sama. Jadi jenis belanja itu apa saja Bapak Ibu? Jadi jenis belanja itu belanja barang dan jasa, belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal aset tetap lainnya. Jadi ada 3 jenis belanja. Nah, kalau pergeseran hanya boleh di masing-masing jenis belanja. Tidak boleh Bapak Ibu mengurangi belanja barang dan jasa, kemudian hasil pengurangannya ditambahkan ke belanja modal peralatan dan mesin. Misalkan mengurangi pemeliharaan sebesar 5 juta kemudian diperuntukkan untuk pembelian komputer 5 juta itu. Nah, itu tidak boleh di dalam pergeseran anggaran. Tetapi untuk perubahan anggaran silakan Bapak Ibu bisa nih. Nah, jadi kesempatannya sekarang nih Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang kemarin pernah ya misalkan beli laptop ternyata di RKS-nya belum diinput. Nah, kalau di pergeseran ini tidak bisa kalau pembelian laptop itu mengambil anggaran dari barang dan jasa, tetapi untuk sekarang ini bisa digunakan. Nah, contohnya di sini Bapak Ibu misalkan mengurangi pemeliharaan sebesar 10 juta nih. Wah, kemarin menganggarkan pemeliharaan terlalu besar, dikurangi sejumlah 10 juta. Nah, pemeliharaan ini kan masuknya ke barang jasa. Kemudian Bapak Ibu 10 juta itu untuk membeli laptop. Nah, laptop itu masuknya ke belanja modal. Nah, ini boleh nyebrang dari jenis belanja barang jasa menjadi belanja modal. Ini boleh, silahkan dimanfaatkan momen perubahan anggaran ini. Tetapi untuk sekolah negeri, saya harap untuk melakukan perubahan ini harus mengacu ya
surat tentang pagu. Jadi kemarin kami sudah membuat surat tentang pagu RKS masing-masing sekolah negeri yang terdiri dari barang jasanya berapa, belanja modal peralatan mesinnya berapa, dan belanja modal aset tetap lainnya berapa. Nah, itu silakan menjadi acuan dalam menyusun RKS baik di Arkas maupun di Edibosnya. Jadi tidak boleh misalkan pagu barang jasanya pagu belanja modalnya misalkan 20 juta, kemudian Bapak Ibu membuat RKS-nya pagunya 25 juta nih jumlah belanja modalnya. Itu tidak boleh, harus sama dengan pagu yang ada di surat ini. Oke. Nah, kemudian nanti bagi Bapak Ibu yang sudah selesai menyusun RKS perubahan anggaran atau kertas kerja perubahan anggaran, nah silakan diajukan pengesahannya. Nanti kalau sudah disetujui, maka akan muncul nih tombol BKU bulan September di menu aktivasi BKU. Jadi Bapak Ibu tidak bisa membuat BKU bulan September kalau belum melakukan klik perubahan anggaran dan disetujui perubahan anggarannya. Oke. Nah, untuk linknya, untuk link perubahan anggaran sudah pernah saya bagikan ya Bapak Ibu ya. Sudah pernah saya bagikan, tapi nanti akan saya munculkan di sini link YouTube-nya, link YouTube dari kementerian terkait cara melakukan perubahan anggaran. Nah, kemudian hati-hati nih Bapak Ibu sebelum melakukan pengajuan persetujuan perubahan anggaran ya, dipastikan terutama untuk sekolah swasta ini, karena kalau untuk sekolah negeri sudah kami pasti akan kami kawal. Jadi untuk sekolah swasta jangan sampai setelah anggaran perubahannya disetujui akan atau membutuhkan belanja yang sudah di luar sudah ditetapkan. Misalkan mau beli laptop, ternyata laptopnya belum diinput, ya mohon maaf nanti tidak bisa untuk dimasukkan kalau jumlah belanja modalnya lebih besar setelah memasukkan anggaran laptop tersebut. Jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum melakukan pengajuan persetujuan, saya harap Bapak Ibu hati-hati untuk melakukan perubahan anggaran. Nah, silakan segera diselesaikan inputnya sampai bulan Agustus ya Bapak Ibu ya, karena paling lambat itu atau cut off-nya tanggal 31 Agustus sebagai syarat pencairan tahap kedua kalau nggak salah. Oke, seperti itu. Tahap ke-1 ya kalau nggak salah ya, tahap ke-1 tahun depan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu saya sampaikan bahwa Arkas itu sudah rilis versi 3.4 ya. Sebelumnya yang Bapak Ibu kerjakan dari awal itu adalah versi 3.3. Nah, sekarang ini ada versi 3.4. Nanti silahkan dibaca di sininya. Poin-poinnya di sini saya tidak akan saya bacakan. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan update dari aplikasi lama, itu banyak sekali terjadi kendala ya, kendala-kendala. Bagi yang mengalami kendala update ini, lebih bagusnya dilakukan fresh install Arkasnya. Jadi versi 3.4 ini silakan Bapak Ibu download atau unduh kemudian diinstal. Tapi sebelum diinstal Bapak Ibu wajib juga untuk membackup datanya nanti untuk direstore di aplikasi
versi 3.4-nya seperti itu. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Jadi apa saja yang ada di Arkas, mana yang ada perbaikan, kemudian mana yang ada penambahan menu, ini bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa saya jelaskan satu-satu karena video ini saya buat untuk persiapan nanti kita akan adakan diskusi atau sesi tanya jawab melalui daring. Oke, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekian saja materi pendahuluan untuk nanti sesi daring. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.